Al-Hikam pasal 2, syahwat dan himmah, tajrid dan kasab. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyati wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Keinginanmu untuk tajrid sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab, maka keinginanmu adalah syahwat yang tersamar, yang halus, seakan-akan ingin tajrid, seakan-akan pengen jeda Allah, tapi sebenarnya karena kemalasan. Dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam keadaan tajrid, maka itu merupakan sesuatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Salli wa sallim wa barik alaihi. Di dalam masalah ini Ibnu Athaillah menggunakan beberapa istilah baku dalam khazanah sufi yang harus dipahami terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Istilah-istilah itu adalah tajrid, asbab, syahwat, dan himmah. Tajrid secara bahasa memiliki arti penanggalan, pelepasan atau pemurnian. Secara maknawi adalah penanggalan aspek-aspek dunia dari jiwa. Dan secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Asbab secara bahasa memiliki arti sebab-sebab atau sebab akibat. Secara manawi adalah status jiwa atau nafas yang sedang Allah tampakkan di dalam dunia sebab akibat. Misal Iskandar Zulkarnain yang ditempatkan sebagai raja dunia, mengurusi dunia sebab akibat. Kekuatan syahwat atau syahwah secara bahasa memiliki arti tatapan yang kuat atau keinginan. Secara maknawi merupakan keinginan kepada bentuk-bentuk material dan duniawi seperti harta, makanan, dan lawan jenis. Berbeda dari syahwat, hawa nafsu, sikat nafsu adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non-material seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Syahwat itu kepada yang fisik, lawan nafsu itu kepada yang non-fisik. Himmah merupakan kata lawan dari syahwat yang juga memiliki arti keyakinan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka himmah adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju pada Allah. Ada kalanya menempatkan seorang dalam dunia asbab dalam kurun tertentu, maka misalnya untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau memimpin negara. Bila seseorang sedang Allah tempatkan dalam
kondisi asbab itu, namun dia berkeinginan untuk tajrid, misalnya untuk beruzlah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seorang pada posisi tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Satu nih, arah dua satu nih. Disedot. Inilah pentingnya Langsung. untuk berserah diri dalam bersuluk, dan mengetahui kapan seseorang harus tajrid dan kapan seseorang harus terjun dalam asbab. Semua kehendak seorang salik haruslah berkesesuaian dengan kehendak Allah. Oke, anak-anak kalau ngaji guys, main game. Sebagai seorang yang beriman haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah, dan harus tahu bahwa tujuan itu hanya untuk beribadah sebagai tuntunan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti atau mengganggu dalam ibadah adalah bekerja, lalu berkeinginan lepas dari usaha dan hanya ingin melulu beribadah. Maka keinginan seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi, samar. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya, apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha. Berilah terasa ringan bagimu sehingga tidak menjadikan hal yang menjalankan kewajiban dalam agama, juga menyebabkan engkau tidak tamak atau rakus terhadap milik ke orang lain. Dan tanda bahwa Allah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha atau tajrid, yaitu apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar pada Allah dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, aku datang kepada guruku Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Apa boleh? Lemot. Gue sing gak lemot ae lho. Man melek sehari. Kan lek saya bubu iki wayang bubu ngene iki. Engko nang stalu ati bubu saya iki enak. Kok sore tangi nanti dolan, oke? Oke, ayo. Karo dihasil kan saya bau ti bubu, aku sing bubu nawan-nawan. Yo. Pinter. Baut. Ya, anak baut sih kan. Nah, dimatikan saya itu. Dimatikan saya kan mau baut ini. Diasing juga TV, loh. Syekh Ibnu Athaillah berkata, aku datang kepada guruku Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai pada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada lahiriah dan bergaul dengan semua manusia kasar agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku bercerita pada guru bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan, ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah
dalam kedudukanmu, sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu. Nanti ngono tetap pada jalan masing-masing, meyakini, menikmati, fokus. Coba tengen fokus. Nah, aku nangkep sih. Iki fokus yo. Bersyukur itu fokus. Fokus, tekuni, telaten, wae tajrid yo tajrid, wae asbab yo asbab. Jadi wong sing ceblok teko wong sing wis tajrid kok pengen asbab, dia itu jatuh dari keinginan yang tinggi ke keinginan yang rendah. Bukan berarti wong sing asbab itu rendah, tapi jadi wong tajrid itu kan dia itu lepas dari dunia untuk dekat kepada Allah lah, masih tajrid itu hanya lepas dari sebab akibat dekat dengan Allah. Tapi wong sing asbab pun dia juga kalau dia sadar itu adalah pemberian Allah dan dia menjalani, maka itu juga bisa jadi modal untuk transenden. Mas,